Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di samping gue sekarang ada satu buah laptop ya dari Lenovo ya. Ini adalah Lenovo Legion Pro 5 ya, pakai prosesor Ryzen 7 7745HX ya. Ini gue nyontek sedikit teman-teman ya. RAM-nya 16 GB, SSD 1 TB dan pakai RTX 4070 ya. Gue dapat info sih ini harganya 30.999 ya, tapi ketika gue ngeliat di marketplace harganya itu ada di 28 jutaan ya. Dan sekarang kita akan lihat lebih dekat ke laptopnya ya, tapi gue nggak akan unboxing teman-teman ya, kita langsung menuju ke laptopnya aja, oke? Nah guys, ini dia laptopnya ya, tapi kita lihat ke chargernya dulu ya. Di sini chargernya gede banget guys, 300 watt tuh ya. Oke, nah ini keterangan-keterangan di belakangnya guys ya. Laptop-laptop gaming yang badak kayak gini emang dia gede banget guys ya. Nah sekarang kita lihat ke laptopnya guys ya. Untuk chargernya tadi kan udah gede ya. Laptopnya bisa dibilang ya, ini nggak gede-gede amat sih guys ya. Berat enggak lah ya, ini mungkin 1-2 kilo guys ya. Oke, ini polosan aja warna hitam, ada tulisan Legion, sama di sini ada tulisan Lenovo ya. Di bagian samping ini lubang pembuangan harusnya ya, ini harusnya speaker mungkin ya, atau lubang pembuangan ya. Ini ada USB, ini ada Type C ya. Samping sini ini sama ya, ada lubang pembuangan, ada USB juga. Terus ini ada kamera ya, mau di on atau di off ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi rapat gitu, webcamnya pengen ditutup, tinggal di slide aja ke sini ya. Oke. Terus ini audio jack ya, masih dikasih audio jack ya. Bagian sini tidak ada. Bagian belakang ini cukup rame teman-teman ya, enak colokannya semua di belakang ya. Ada LAN, ada Type C, ada HDMI, ada USB lagi 2 biji. Sama ini buat charge ya, ada lubang pembuangan angin ya. Bagian bawah ini pembuangan angin juga guys ya. Oke, nah ini gue mau sambil nyolok aja ya. Oke, kita buka ya, satu tangan bisa atau tidak ya. Ya dia bisa guys ya. Gue dapet infonya dia tuh layarnya 2K guys ya, tapi nanti kita lihat aja. Oke, nah ini ada webcam di atas sini, ini layarnya seperti ini, bezelnya tipis ya teman-teman ya. Terus ini bentukan keyboardnya dia full ya teman-teman ya, sampai ke numpad. Ini untuk touchpadnya dia nggak ada di tengah, tapi rada ke kiri dikit. Bagian sini ada stiker-stiker ya, RTX, Radeon, Ryzen 7000 series ya. Sama di sini ada function, oke. Dan ini langsung aja kita nyalain. Kita akan lihat nyalanya gimana. Wih, pas nyala di sini keyboardnya langsung nyala ya, lampu-lampuannya ya. Dan ada tulisan Legion. Oke. Ini kayaknya gue harus setup dikit dulu guys ya. Dan ini berpassword, passwordnya apa? Saya harus tanyakan dulu ya, karena ini dipinjemin sama AMD guys ya. Tahu-tahu kita masuk ke Windows. Oke, pertama kita cek and recheck spesifikasi dan suhu awal ya, kalau lagi idle ya. Di sini udah kebaca di aplikasi CPU-Z ya. Dia pakai Ryzen 7 7745HX ya, dia 8 core 16 thread teman-teman ya. Oke, RAM-nya dia 16 GB ya. Dan harusnya ini udah 2x8 teman-teman ya. Dia di sini kalau dilihat ini 2600, berarti dia jalan 5200 mHz ya. Dan di sini kalau dilihat RAM-nya memang satu kepingnya 8 GB, dia 5600, tapi jalannya tadi dia di 5200 teman-teman ya. Dan ini udah ngebut udah aman, dan dua-duanya keisi pakai RAM dari Samsung ya. VGA-nya di sini pakai 4070 laptop ya. Dengan VRAM-nya ini dia 8 GB ya. Kalau suhu idle ada di 50-60, ini masih normal teman-teman ya. Masih dingin-dingin aja. Dan untuk berisiknya nggak terlalu sih guys, dia malah masih belum berisik menurut gue ya. Mungkin karena masih idle ya, tapi nanti kita lihat pada saat main game apakah berisik atau tidak ya. Nah itu tadi di sini RAM-nya dari Samsung, SSD juga dia pakai Samsung di sini ya. Dan ini suhu dari si 4070-nya ya. Oke, dan kalau dilihat dari layar ya, si aplikasi ini kebukanya dia tab-nya nggak terlalu gede, harusnya bener dia jalan di 2K ya si displaynya ya. Coba kita
intip di display setting ya. Kita ke advanced display ya. Nah, di sini memang desktop mode resolusinya 2560 kali 1600 ya, dan dia 240 Hz ya. Ini masuk ke 2K atau enggak ya guys ya? Harusnya masuk kayaknya. Ya, karena 2K itu 1440p ya kalau nggak salah ya. Ini 2K lebih lah ya. Oke. Nah, ini Hertznya mentoknya sampai 240 Hz ya. Ini dipakai buat main game kayak Valorant pasti udah enak banget pokoknya ya. Oke. Next, kita akan ngecek SSD-nya teman-teman ya. Kita cek performanya. Speed-nya bakal kena berapa, read and write-nya ya. Ini SSD-nya 1 tera dari Samsung. NVMe Gen 4 ya. Ini udah kepake banyak nih ya, udah keliling-keliling harusnya laptop ini teman-teman ya. Oke, speed read 6600-an ya. Ini memang selayaknya SSD Gen 4 teman-teman ya. Oke. Dan dia harus mendekati 7000 menurut gue kalau misalkan Gen 4 yang maksimal ya. Ini dapat 6600 di read-nya ya. Udah ngebut parah ini mah teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi nanti write-nya bakalan kena berapa ya. Kita tungguin ya. Ini tadi pada saat nyalain teman-teman juga lihat sih, nyalanya cepat gitu, kagak lama ya. Oke. Kita tunggu read-nya dapat berapa. Dor ya, dapat 4.900-an ya, atau hampir 5.000 nih ya. Oke, dan ini menurut gue udah ngebut banget teman-teman ya. Gen 4 itu ya di atas 4.000 lah ya, tapi kalau bisa sampai 7.000 ya lebih better gitu teman-teman ya. Bisa lebih enak untuk copy paste datanya ya. Oke, udah mantep speed SSD-nya ya. Selanjutnya kita akan cek and recheck soal speakernya ya. Oke, nah ini gue udah set ke 100% ya. Kita play save and sound seperti biasa. Oke, kurang lebih begitu suara speakernya ya. Dan kalau gue pribadi di volume 100% telinga gue masih nggak sakit ya. Tapi mungkin gue akan turunin jadi 80% aja untuk volumenya ya. Lalu untuk speakernya dia keluar dari samping sini teman-teman, kiri dan kanan ya. Oke, lubang speakernya ada di situ ya. Dan hasil suaranya menurut gue ini udah cukup oke, udah mantep lah. Next kita akan play video 4K Costa Rica teman-teman ya. Oke, ini bisa di play di 4K harusnya ya, karena layarnya aja udah bagus teman-teman ya. Untuk warnanya teman-teman bisa lihat ya. Tuh, ini seger guys, cakep banget. Kalau misalkan hampir 30 juta atau 30 juta layarnya kagak bagus ya, gue sih akan merasa rugi teman-teman ya. Tapi ini gue nggak bohongnya, layarnya cakep guys ya, worth it. Dia resolusi tadi udah hampir 2K lebih malah ya, 2K lebih. Terus juga di IPS 240 Hz ya. Ini cakep hasilnya tuh ya, bisa dilihat ya. Ini gua zoom juga tuh masih cakep banget guys. Oh, gokil pokoknya untuk layarnya ini udah mantep banget ya. Kita play video yang lain coba. Ini sekarang gue ngeplay video 8K ya. Setidaknya walaupun layarnya 2K lebih, tapi kalau di play 8K dia stabil ya akan lebih enak teman-teman. Oh. Oke, dia bisa ngeplay video sampai 8K ya. Oh. Oke, dan hasil warnanya cakep guys. Gokil, gokil. Coba kita ganti ke sini. Oh, ya. Oh, ini cakep. Warnanya benar-benar enak untuk dilihat teman-teman ya, meskipun tadi gua zoom ya. Dan kalau misalkan nonton dari jarak jauh seperti ini ya, ini akan lebih
enak dilihat teman-teman ya. Oke. Udah cakep pokoknya untuk warna ya, tidak ada keluhan. Sekarang ke webcamnya teman-teman ya. Untuk foto quality dia bisa sampai 1080p ya, 2,1 megapiksel, video quality-nya 1080p 30 fps ya. Ini jujur teman-teman untuk hasil webcamnya cakep guys, asli. Sama yang kemarin ya, kemarin kan gue megang yang 70-an tuh guys, yang 70-an juta ya. Sama ini 30 juta, webcamnya bagusan ini, gue kagak bohong. Ini cakep guys. Ya, kalaupun misalkan gue nggak nambahin webcam lain ya, ini udah cukup gitu. Dan di sini dia ada fitur buat switch on off-nya ya. Jadi kalau misalkan kita lagi rapat gitu, mau matiin webcamnya tinggal di sliding aja. Nah, nanti dia akan mati teman-teman dan webcamnya akan kekunci. Tapi kalau misalnya udah selesai ya tinggal dibuka lagi aja guys tuh. Ini gokil, udah cakep guys webcamnya. Next kita ke 3D Mark ya. Kita akan jajal time spy ya. Di sini udah kebaca ya. GPU 4070, CPU Ryzen 7 7745HX ya. Terus ini RAM 16 GB ya, dan SSD 1 TB udah kebaca semua ya. Langsung kita jajal tes aja. Oke, kita masuk ke grafik tes ya. Di sini dapat 50-60 fps ya, suhu aman ya. Harusnya bisa sampai 80 atau 90 sini ya. Oke, terus ini untuk kipasnya jujur aja nggak terlalu berisik teman-teman ya. Jadi masih tertolerir oleh telinga gue ya. Untuk pembuangan angin ini ada di samping kiri, kanan, belakang, sama bawah ya. Ini yang kanan ini paling kerasa nih buat pembuangan angin. Apalagi di bagian bawahnya nih, kanan bawah ya. Paling kerasa. Dan ini gua ganjel teman-teman ya. Jadi biar dia ngangkat, biar sirkulasinya rada mendingan ya. Dan di sini suhu masih aman sih. Patokan gue di atas 85 derajat untuk lampu kuningnya ya. Atau sampai 90 pun. Kalau laptop tuh sampai 90-95 sebenarnya masih lampu kuning sih guys ya. Jadi ketika ini dapat 70 dan 60 derajat ya, ini masih aman banget sih guys. Oke, ini bentar lagi CPU tesnya teman-teman ya. Dan tadi yang di atas kanan ini tulisannya terlalu kecil ya. Nanti pada saat testing game gue akan gedein teman-teman ya. Yang tulisan yang ini ya. Nanti akan gue gedein. Oke. Dan sekarang kita akan lihat skornya dapat berapa ya. Ini lagi waiting resultnya ya. Loading result. Loading hasilnya. Kita tunggu. Nah, ini dia hasil skornya teman-teman ya. Buat gue ini udah cakep ya. Udah enak ya. Dan sekarang langsung aja ya kita testing game yang prakteknya teman-teman ya. Karena gue jujur lebih nyaman untuk testing game sambil praktek ya. Kalau ngelihat angka gini ada, pokoknya lebih enak testing yang praktek langsung di gamenya aja ya. Ini kan cuman benchmark statis aja gitu ya. Oke, kita sekarang langsung jajal testing game. Testing game yang pertama Valorant ya. Ini kita masuk ke training aja teman-teman ya. Dan di sini settingannya 2560 kali 1600 ya, 240 Hz. Grafiknya gue mentokin high ya. Patokan dari gue sebenarnya selama ini nyaman, gak ada kendala apapun, buat gue itu udah cukup ya. Oke, ini kalau lagi sepi dapat 400-an fps ya. Kalau lagi rame, ini dia bisa 300-an ya. Ini udah enak ya. Karena dia layarnya 240 Hz, ya setidaknya kalau ini udah di atas 240 fps ya udah cukup guys ya. Oke. Untuk suara kipasnya mulai terasa, tapi gue masih tetap tidak terganggu teman-teman ya. Ini kayak suara tembakan gini sama kipasnya aja masih ke alang guys. Jadi masih tidak ada masalah ya. Biasanya gue kalau nge-review laptop gitu ya, suara kipasnya ya atau laptop-laptop gaming ini dia bisa lebih berisik guys, tapi ini masih aman-aman aja ya. Dan buat Valorant ini udah nggak ada keluhan guys ya. Ya aman-aman banget lah ini mah. Tidak ada keluhan. Udah aman banget. Tuh. Yang penting dia ada di atas 240 fps ya. Dan ini bisa sampai ke 580-an ya. Oke, naik turun ya 270 sampai 500 ya. Ini masih enak banget ya. Yang penting dia udah di atas 240 fps ya. Valorant gua nggak ada keluhan. Untuk warna juga ini cakep banget ya. Oranye-oranye, hijaunya hijau ya. Tadi juga kita pas nonton video 4K atau 8K
itu nggak ada masalah guys ya. Pokoknya buat Valo ini udah jos, sudah cakep. Oke, next RDR 2 ya. Ini kita bikin dia full screen ya, 2560 x 1600 ya. Terus ini presetnya gue bikin ultra ya, mentok begini. Oke ya. Dan ini gue akan benchmark testing aja teman-teman ya. Oke, langsung kita jajal aja. Oke, kita masuk ke benchmarknya ya. Ini tadi preset ultra dapat 60-an fps ya. Ini udah cukup ya. Suhu prosesor sampai 90, VGA-nya masih di 60-an ya. Ini masih aman teman-teman ya. Baik lagi, kalau laptop dapat 90-an derajat ya atau 95 itu masih aman-aman aja guys ya. Wah, ini hasil gambarnya cakep banget guys, kinclong parah guys. Dan ini untuk dayanya ada di 160 sampai 170 watt ya. Kayak ini naik turun ya. Masih termasuk irit. Ya. Gokil. Kalau game AAA kayak RDR gini dapat di atas 60. Untuk preset ultra udah cukup guys. Ya, 50-60 gini. Kalau misalkan pengen dapat yang lebih ya, atau FPS-nya pengen lebih tinggi gitu ya, entah di 80 atau di 100, turunin aja ke high aja ya. High. Kayak gini udah cakep. Gue udah gak ada keluhan guys ngeliat gambarnya. Warnanya cakep banget, gokil. Oh, kalian bisa lihat deh, ini si Arthurnya gue zoom aja, ini masih cakep teman-teman ya. Oke. Kita lihat ledakannya ya. Wah, gokil, cakep ya. Dan ini meskipun gua tadi deketin gitu ya kamera gue ya, ini gak ngeblur guys, masih kinclong, masih cakep. Ya, dapat 50 sampai 60 fps buat gue udah cukup. Tadi daya juga 160 sampai 170-an watt ya. Oke. Mana sih tombol LED-nya? Oke. Nah, minimum 30, maksimum 120, rata-rata di 59 ya sampai 60 fps ya. Ini buat RDR 2 udah cakep banget di ultra ya, kita mentokin kanan tadi. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman ya review dan testing untuk laptop ini dari gue ya. Overall ada harga ada rupa, ini cakep teman-teman ya. Untuk 28 sampai 30 jutaan ini gokil ya. Desain cakep, kamera bagus, suara udah oke. Terus sirkulasi juga harusnya udah aman ya. Ngetik ini pakai keyboardnya udah cukup enak teman-teman ya. Dan touchpadnya walaupun dia agak ke kiri sedikit, tapi gue sama sekali tidak mengalami gangguan ya. Overall ini masih nyaman-nyaman aja, masih enak-enak aja ya. Kalau misalkan teman-teman minat, linknya sudah gue taruh di deskripsi. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.